dasar tidak kejutan. Kemudian saudara Doni Selayana, kantornya Ibu Lep Kesalisa Manfalu. 3. Ibarat yang 17 Organisasi Timur dilayani Ibu Pendeta Dewi Sumpati Pati SSI. Majelis Tiket Raya Ampera, Pemanfaatan Bapak Pemerintah Tuane. Kantornya adalah Penatua Desa lainnya. Empat, ibarat yang Oscar Paris Raya KPO pada jam 9 di Desa Timur dilayani Bapak Pendeta Kebenaran Serikat Marisa Apai. Ini Pemanfaatnya Bapak Penatua dan Sebagai. 5. Ibarat yang kedua yang audio level. Gunung Sinai Raya Meriah Putih pada jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Albert Kajiban Salika Claudia. 6. Ibarat Gedung Pak Irene Raya Mutumene jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Simotin Salika Claudia. 7. Ibarat Gedung Pak Garawarosa Raya Jakarta jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Markus Maladitas Bapak Magistri Claudia. Ibarat akan dilaksanakan pada hari Selasa September 2023. Yang 17 waktu Indonesia Timur yang dikunjungi adalah keluarga Ibu Ivana Sumber Kayu. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah akhir bulan September dengan raya diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal 1 30 September 2023 jam 17 jam 5 sore yang dikunjungi oleh keluarga Bapak Roni Sanori. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Waktu tambahan A. Basar guru menunjang pelayanan persekutuan wanita Jemaat Gereja Pengharapan Jayapura. Barang pelayan PBF akan mengadakan basar berupa penjualan makanan siap saji dan aksi pembatasan tempat di lingkungan Gereja Pengharapan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pada ibadah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Majelis memohon dukungan jemaat bagi basar dan aksi dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Menyampaikan. Ini adalah hubungan yang kedua antara saudara Lorenzo Perisindro Supet lahir di Ternate tanggal 17 Agustus 1985. Anak dari pasangan suami istri Bapak Yen Felix Supit dan Ibu Devi Sukyani. 2. Alamat perumahan Jaya Asri Jayapura. Dengan saudari Indayani lahir di Raja Paut tanggal 6 Januari 1957. Anak dari pasangan suami istri Bapak Asar Kenan dan Ibu Alokina dan Ibu. Alamat melangsungkan niat pernikahan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pada jam 10 pagi. Penyembelihan akan dilaksanakan pada pelayan. Kedua pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 4 sore. Waktu Desa Timur bertempat di luar Kuskori. Majelis akan mendampingi baik dalam penyembelihan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Raya Ampera. Kepada pasangan nikah tersebut 3 kali dalam ibadah
Kelompok vokal grup denominasi gereja CPK Jayapura. Dalam rangka peningkatan spiritual dan keterampilan sekaligus menjalin kerjasama dalam persekutuan jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba Jayapura akan mengadakan lomba vokal grup lintas denominasi gereja yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 tanggal 16 November sampai 18 November 2023 bertempat di gedung kerja 914 dosen sensitif Jalan Polos Jayapura. Formulir dan penjangan jemaat berbasis ramah lingkungan. Badan Pelaksana Kasih melalui Komisi Pelayanan Kasih dan Kedaulatan akan melakukan kegiatan perencanaan jemaat berbasis ramah lingkungan yang ditandai dengan penanaman pohon oleh Ketua Klasis Port Mumbai dan Ketua Panitia Hari Besar dari Jambi Klasis Port Mumbai bertempat di jemaat GKI Epata Kaibatu pada Minggu 1 Oktober 2023. Diharapkan 50 jemaat Klasis Port Mumbai untuk turut serta melakukan penanaman pohon secara serentak pada waktu yang sama di tiap jemaat dengan melibatkan PNJ, Majelis Jemaat dan utusan PKK serta unsur-unsur jemaat. Kali dua Alkitab mensyukuri kali dua Alkitab atau KDA yang jatuh pada bulan September, maka pada ibadah minggu kali ini 24 September 2022 akan diedarkan satu kantong kolektif guna menopang pekerjaan Lembaga Alkitab Indonesia. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Ucapan terima kasih atas nama pelaksana harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, Peman Orjen, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat di dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian kepada jemaat setelah beribadah, pendeta pemimpin ibadah akan turun dari mimbar dan bersama-sama dengan majelis piket berdiri di depan meja altar akan bersalam-salaman dengan jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian majelis jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa Sarjana Teologia, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahane SPD.
Jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dalam ibadah minggu keempat ini, kita akan menggunakan liturgi kontekstual, yaitu nyanyian-nyanyian dalam budaya Papua. Marilah kita mulai ibadah kita dengan menyanyi bersama nyanyian rohani 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Kudus, kudus, kuduslah dalam bahasa Biak, Insren, insren, manseren. Jemaat disilakan berdiri dan kita akan memuji Tuhan dalam bahasa Biak. Liturgi yang sudah ada di tangan Bapak Ibu, silakan mengikutinya. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, salam, damai Kristus besertamu. Salam. Jemaat duduk kembali. Kita menyanyi dan memuji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 47 bait 1. Bangsa dunia hai bersoraklah dalam bahasa Waropen. Solo dari Saudara Mingus Songyanan.
gunung, narai dan lembah, sungai yang besar dan teladannya, pesisir pantai dan pulau-pulau, disitulah kami bekerja. Kami bekerja bagimu Tuhan, di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaanmu bagi semua umat manusia. Puji syukur bagimu Tuhan Gembalaku, beri berkat-Mu dan tuntun kami, beri setia mengabdi bagimu dalam GKI di tanah Papua. Banyaklah gunung, narai dan lembah, pulau yang indah dan pengawarnya, pesisir pantai dan pulau-pulau, disitulah kami bekerja. Kami bekerja bagimu Tuhan, di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaan-Mu bagi semua umat manusia. Puji syukur bagimu Tuhan Gembalaku, beri berkat-Mu dan tuntun kami, beri setia mengabdi bagimu dalam GKI di tanah Papua. Dalam GKI di tanah Papua. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Kita akan menerima hukum Tuhan di minggu pagi hari ini berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan bagian hukum Tuhan ini dalam setiap perjalanan hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita membuka dan mempersiapkan nyanyian rohani 136 bait 1 dan 2. Kita melakukan di minggu pagi hari ini. Nyanyian rohani 136 bait 1 dan 2 di depan mata Yesus dan kata-kata yang seterusnya.
Mari kita berdoa. Memang benar Tuhan, hanya di depan mata Yesus kami membuka diri dan kehidupan kami. Sebab Tuhan melihat kami, mata Tuhan mengamat-amati kami. Tuhan mengenal setiap kami yang datang dalam persekutuan melalui ibadah di minggu pagi hari ini. Kami melangkah masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus ini dengan ketidakkudusan diri kami masing-masing. Kami mengaku bahwa kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami berdosa dengan tutur kata kami. Kami berdosa dengan jalan pikiran kami. Kami berdosa dengan tindakan kami. Kami berdosa dengan hati kami yang selalu hidup menentang kebenaran firman Allah. Dosa itu menjadi beban yang kami pikul, dan kami mengakui ya Tuhan, kami tidak punya kuasa untuk membebaskan diri kami masing-masing dari dosa yang kami lakukan. Maka kami datang kepadamu, kami mohon kasih Allah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kekal bagi kami. Ampunkanlah kami, kasihanilah kami, hentarlah kami untuk hidup di dalam jalan pertobatan yang benar. Amin. Berita anugerah dan perjumpaan umat. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang ke-17 kita akan menyanyi dalam Kidung Jemaat 26. Bait yang pertama, mampirlah dengar doaku dalam bahasa Biak. Pujian solo dari Bapak Agus Rebah.
yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menggema jadi hidup baru, dan kayu yang kasar merupakan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab saling mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab saling mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, ku tetap pegang salib Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan berita kebenaran firman Tuhan melalui ibadah di minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, Allah
yang menjadi kekuatan dan dasar dari firman yang hidup dan memberikan kehidupan bagi kami umat-Mu. Biarkanlah hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, dan ketika kami ada dalam ibadah dan penyembahan kami di minggu pagi hari ini, kami mau datang dengan Tuhan dalam seluruh keberadaan dan kehidupan kami, supaya Tuhan isi diri dan jiwa kami dengan kekuatan kebenaran firman-Mu, supaya kami bertambah-tambah untuk mengenal Tuhan dalam hidup kami. Iman kami bertumbuh karena hidup dan hati kami, jiwa raga kami melekat pada kebenaran firman-Mu. Biarkanlah roh Allah yang maha kudus menerangi kami masing-masing. Kemuliaan Tuhan bersinar atas kami, supaya firman-Mu menjadi kesukaan. Biarkanlah firman-Mu seperti air yang memberikan kesegaran, menyejukkan hati dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang adalah firman di dalam kehidupan kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, bagian firman di minggu pagi hari ini yang ditentukan oleh Departemen Pekabaran Injil Sinode GKI di Tanah Papua bagi seluruh klasis dan jemaat-jemaat, yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama Kidung Agung pasal 1 ayat 9 sampai 17, dan dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7. Jikalau bagian kebenaran firman Tuhan yang saya maksudkan dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 9 sampai 17, Kidung Agung pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang menjadi pembacaan dan perenungan dalam pemberitaan firman Tuhan melalui ibadah di minggu pagi hari ini. Saya akan membacakan bagian pembacaan ini bagi kita sekalian. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk pertiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Bunga mawar dari Saron, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buah manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan pancinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di dalam pembacaan Kidung Agung pasal 1 ayat 9 sampai 17 dan juga pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya mau mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi dengan iman dan percayanya
ia selalu menghidupi bagian firman Tuhan ini untuk dilakukan. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian bacaan ini diberikan tema secara sentral untuk kita di minggu pagi hari ini, cinta yang mendukung dan menyejukkan. Cinta yang mendukung dan menyejukkan. Kidung Agung disebut sirhas sirim, yang secara harfiah berarti nyanyian yang melebihi segala nyanyian, atau nyanyian di atas segala nyanyian. Menurut tradisi, Salomo dipandang sebagai penggubah nyanyian terindah tentang cinta secara khusus dalam kitab Kidung Agung. Ini artinya bahwa bagian Kidung Agung ini adalah nyanyian. Tetapi Salomo lebih berbicara tentang cinta dalam bagian ini. Maka ada beberapa hal yang akan kita lihat menurut pembacaan kita di minggu pagi hari ini. Yang pertama ayat 9-11, ini berisikan perumpamaan yang merupakan pujian dalam rasa saling menyayangi, di mana seorang pemuda memuji kekasihnya. Bagian yang kedua ayat 12-14, ayat ini adalah sebuah makna monolog di mana gadis memberikan jawaban balik kepada kekasihnya atau kepada seorang pemuda. Ayat ini adalah gambaran bahwa si perempuan atau gadis akan memberi rasa nyaman bagi kekasihnya. Ayat 15 sampai dengan pasal 2 ayat 2 sampai dengan 7, bagian ini nampak yang berisikan tentang pujian mereka satu sama dengan yang lainnya, saling memuji, yang dimana benar-benar menunjukkan kelebihan masing-masing. Nampak bahwa mereka saling mengatakan bahwa kekasih mereka adalah yang terbaik dari semua yang ada. Itu pada pasal 2 itu berbalas-balasan, saling memuji bahwa kekasih mereka itu yang lebih baik, pilihan mereka itu yang terbaik. Ini yang dapat kita lihat dalam bagian bacaan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini berarti bahwa cinta adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang. Ketika kita berbicara tentang cinta, sudahlah tentu pasti saya dan Bapak Ibu kita pernah merasakan apa itu cinta. Dan ini yang kita lihat di dalam perenungan kita di minggu pagi hari ini. Kita belajar dari bagian nyanyian pujian Salomo yang berbicara tentang cinta, dan juga tema di minggu pagi hari ini yang berbicara tentang cinta mendukung, cinta yang mendukung dan menyejukkan. Itu artinya bahwa cinta itu harus dijaga dan dirawat. Rasa cinta harus benar-benar ditunjukkan lewat sikap. Seperti cinta Tuhan yang nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Cinta Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Setiap pagi pasti cinta Tuhan saya dan Bapak Ibu jemaat rasakan. Lewat nafas hidup yang Tuhan berikan. Itu bukti dari cinta Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu sebagai umat. Maka ketika kita bicara tentang cinta, cinta itu harus ditunjukkan lewat sikap dan cara hidup kita. Cinta itu harus mendukung. Misalnya, seorang istri ketika mencintai suaminya, maka dia harus mendukung suaminya dalam segala hal. Pekerjaan, kehidupan sehari-hari, sebaliknya demikian. Ketika seorang istri, seorang mama di dalam keluarga itu mencintai suaminya, dia harus memberikan dukungan-dukungan itu. Sebaliknya bapak keluarga, dia harus mendukung istrinya dalam mengerjakan segala hal di dalam hidup keluarga dan rumah tangga. Ketika orang tua mencintai anak-anaknya, maka orang tua harus bertanggung jawab, mendoakan, mengarahkan, memberikan nasihat, mendukung anak-anak dalam hal-hal positif untuk membangun diri mereka yang baik ke depannya.
Jadi cinta itu memberi dukungan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Hal yang kedua, kita tidak bisa mengatakan mencintai seseorang, tetapi kita menghancurkan hidupnya. Saya tidak bisa menyatakan bahwa saya mencintai suami atau istri saya, dan saya membiarkan ia berjalan sendiri, bahkan mengkhianatinya. Tidak mungkin. Ketika kita mencintai, kita akan bertanggung jawab. Karena ketika Allah mengasihi manusia, Yesus Kristus adalah bukti dari cinta kasih Allah, supaya manusia memperoleh keselamatan. Maka ketika kita mencintai seseorang di dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita menghancurkan hidupnya. Tidak mungkin. Kalau seorang bapak mencintai istrinya, tidak mungkin bapak itu harus mengkhianati istrinya, berselingkuh dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Karena cinta itu membangun kehidupan yang baik, membangun kebersamaan yang baik. Cinta itu tidak pernah hadir untuk menghancurkan satu dengan yang lainnya. Tetapi cinta itu mempersatukan umat Tuhan dengan Tuhan yang adalah sumber cinta itu. Mempersatukan suami istri dalam hidup keluarga, mempersatukan orang tua dengan anak-anak, karena ada cinta. Cinta itu bukan menghancurkan. Jadi ketika kita belajar mencintai setiap orang dalam kehidupan kita, baik suami istri, baik saudara-saudara, baik orang tua, teman, sahabat, bahkan kita hidup sebagai umat, kita saling mencintai. Mari kita belajar untuk tidak menghancurkan hidup kita. Tetapi cinta itu menjadi ikatan yang mempersatukan kita dalam keadaan apapun. Hal yang ketiga, hubungan cinta harus memberikan kesejukan, rasa nyaman dan kedamaian, saling mengingatkan, memberikan rasa membangun dan tidak menghancurkan. Cinta itu harus memberikan kenyamanan, memberikan kesejukan. Coba di dalam hidup keluarga, bapak itu orangnya kasar, tukang marah-marah terus. Mama juga, mungkin ada apa sedikit bicara, ada apa sedikit marah, ada apa sedikit muka sudah suram, sudah emosi. Tidak mungkin ada kenyamanan dalam hidup keluarga dan rumah tangga, tidak mungkin. Tetapi cinta itu memberikan rasa nyaman, cinta itu memberikan rasa kedamaian. Tapi kalau tidak nyaman, tidak damai, mari kita merenungkan firman Tuhan. Masih ada cinta yang bisa saya lakukan dalam diri saya kah tidak? Kalau kita mencintai Tuhan, sudahlah tentu hidup kita pasti damai. Ketika kita membangun kehidupan kita di dalam rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak-anak, ketika kita sungguh-sungguh saling mencintai, pasti bawaannya itu, keadaannya, kondisinya itu pasti damai, tentram, nyaman. Karena Tuhan Allah yang menjadi sumber dari cinta itu memberikan kedamaian, memberikan rasa kenyamanan yang benar-benar hadir di dalam diri kita, dan itu memberi dampak lewat sikap kita bagi orang lain. Coba kalau tadi pendeta katakan, coba kalau bapak dengan mama ribut dalam keluarga, setiap hari mama bicara terus, ada apa sedikit marah-marah, ada apa sedikit bicara-bicara. Bapak bilang, aduh ini mama satu ini mulut komat kami dari pagi sampai matahari sudah terbenam ini. Begitu juga bapak mungkin tidak bantu pekerjaan rumah, pulang kantor mungkin lambat, tidak sempat melakukan tugas dan tanggung jawab, mama sudah marah-marah. Tidak mungkin ada rasa nyaman, damai itu tidak mungkin ada. Sebaliknya kalau anak-anak mungkin karena pergaulan, karena pendidikan, mereka sering keluar dan mungkin karena cara hidup mereka, pasti orang tua jadi bicara dan pasti rasa kenyamanan, kesejukan di dalam hidup keluarga itu tidak ada. Untuk itu ketika kita belajar tentang cinta, tentang hubungan, itu harus memberikan kesejukan, rasa damai. Dan itu hanya kita dapat di dalam Tuhan, Bapak Ibu jemaat.
Kenyamanan dan damai itu milik Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, maka Tuhan Allah yang adalah sumber cinta itu akan memberikan kedamaian itu bagi saya dan Bapak Ibu dalam setiap perjalanan hidup kita. Apapun itu keadaan kita, mau susahkah, senangkah, kenyangkah, laparkah, kuatkah, lemahkah, sakitkah, sehatkah, hidup ini penuh dengan perjuangan, gumul juang kita masing-masing. Tapi kalau kita berporos pada Yesus Kristus yang adalah sumber cinta itu, maka hidup kita akan damai. Hidup kita akan tenang. Kita akan memberikan kesejukan di dalam keluarga, rumah tangga, dan lingkungan sekitar kita. Bahkan dalam lingkungan pelayanan dan persekutuan hidup sebagai orang percaya, kita akan membagi kesejukan dan kedamaian itu yang kita rasakan bagi orang lain. Itu yang harus kita renungkan di minggu pagi hari ini. Hal yang keempat, cinta harus mampu menyatukan perbedaan dengan saling menghormati dan menghargai dalam setiap perbedaan itu. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dan perempuan itu tidak sama, berbeda. Tetapi laki-laki dan perempuan bisa dipersatukan jadi suami dan istri karena ada cinta. Itu sederhananya. Maka dalam perbedaan itu, cinta mempersatukan kita dalam suatu perbedaan. Maka mari kita belajar untuk menghargai, menghormati setiap perbedaan itu. Hari ini kita ibadah dalam bentuk kontekstual. Ada begitu banyak keragaman suku, adat istiadat, kebiasaan kita. Tetapi ketika kita dipersatukan dalam cinta, maka perbedaan dan saling menghargai dalam suatu perbedaan itu akan mengikat kita karena adanya cinta. Orang Biak bisa duduk cerita dengan orang Batak, orang Toraja bisa duduk dengan orang Ambon. Dalam kehidupan jemaat kita saling memperhatikan, orang Biak dengan orang Wamena, orang Ambai dengan orang Waropen. Kita semua ada dalam perbedaan itu. Tetapi karena cinta Tuhan, saya dengan jemaat dipersatukan. Walaupun kita ada dalam suatu perbedaan, keluarga yang satu berbeda dengan keluarga yang lain, bapak keluarga yang satu tidak sama dengan bapak keluarga yang lain, ibu keluarga yang satu tidak sama dengan ibu keluarga yang lain. Gumul juang dan cerita kisah perjalanan hidup kita berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah sumber cinta itu mempersatukan saya dan Bapak Ibu jemaat dalam suatu perbedaan itu. Maka biarpun dalam perbedaan itu, mari kita belajar untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena cinta yang sama itu telah kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, untuk mempersatukan kita di dalam suatu perbedaan itu. Untuk itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarkanlah cinta yang mendukung dan menyejukkan itu bersumber dari Tuhan Yesus bagi kita. Supaya cinta Yesus itu berlaku bagi saya dan jemaat. Ketika kita menikmati cinta Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, marilah kita belajar untuk membagi cinta Yesus bagi orang lain. Supaya orang lain melihat cinta Yesus dalam hidup kita. Orang lain merasakan cinta Yesus dalam pribadi kita. Orang lain merasakan cinta Yesus dalam sikap, dalam perilaku dan gaya hidup kita. Dan kehadiran kita memberi dampak yang menyejukkan, memberikan dampak yang membawa damai bagi orang lain. Dan kehadiran kita membawa sukacita bagi hidup keluarga, rumah tangga, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita ada dalam lingkungan kehidupan kita hari lepas hari, tempat di mana kita ada sebagai orang-orang Kristen dalam hidup pelayanan dan persekutuan. Tuhan Allah menyempurnakan bagian firman-Nya di minggu pagi hari ini, dan biarkanlah firman Tuhan menjadi dasar cinta di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri.
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari zaman dan tempat. Secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua seperti demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat, disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur di minggu pagi hari ini. Jemaat Tuhan, dengarlah nasihat para rasul. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani 132 bait 1 dan seterusnya, ya Tuhan muramu baka dalam bahasa Biak. Manseren Saswar Bedi Ibah. Song
bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat Tuhan, mari kita yang sudah merasakan cinta Tuhan dalam hidup kita sungguh-sungguh berdoa kepadanya dalam doa persembahan dan syafaat kita di minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber cinta itu yang sesungguhnya dalam hidup kami. Biarkanlah berita firman-Mu yang di minggu pagi hari ini, setiap orang yang hadir di dalam gedung gereja ini dalam bukti kami menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah. Biarkanlah cinta-Mu berlaku dalam firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan melalui ibadah di minggu pagi hari ini. Bapa di dalam surga, hamba berdoa dan menyerahkan akan kehidupan pelayanan di dalam gereja, tetapi juga pemerintah kami. Tuhan Allah, Engkau memberkati Hari Doa Alkitab HDA tahun 2023 pada bulan September. Biarkanlah hidup kami pertaruhkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Seperti apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kami dalam Hari Doa Alkitab yang terjadi di bulan September ini. Tuhan Allah memberkati Klasis GKI Port Numbai dan sampai pelayanan arah tingkat sinode GKI di Tanah Papua, pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kota Jayapura. Biarkanlah cinta Tuhan berlaku dalam gereja ini, dalam pelayanan dan persekutuannya, tetapi cinta Tuhan berlaku pada pemerintah dalam hidup pelayanan yang terjadi. Secara khusus, biarkanlah cinta Tuhan hadir supaya dalam pemerintahan ini ada kedamaian, ada kesejukan di dalam kota ini. Tetapi juga pergumulan dan kebutuhan di tengah-tengah jemaat ini. Badan pelayan unsur dan alat kelengkapan guru-guru sekolah minggu dalam jemaat SD Senasaba dan PAUD Pengharapan, Tuhan Allah memberkati. Badan pengawas perbendaharaan gereja BPPG, Tuhan Allah memberkati. Panitia sidang jemaat ke-33 tahun, Tuhan Allah memberkati. Pendidikan anak-anak dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, Tuhan menolong anak-anak kami supaya masa depan mereka tidak hilang. Tuhan Yesus adalah cinta dari pendidikan anak-anak kami. Biarkanlah mereka selalu bertumbuh, berkembang, dan bertambah-tambah besar dalam kasih, kuasa, anugerah Tuhan sendiri. Hamba juga berdoa menyerahkan para pelayan firman dalam jemaat ini, para pendeta. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Dewa Topa. Tuhan menolong dalam hidup tugas tanggung jawab pelayanan, tetapi juga pelayan-pelayan firman lainnya dalam jemaat ini. Penatua dan Siamas di 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan. Biarkanlah cinta Tuhan menjadi dasar dalam hidup keluarga dan rumah tangga mereka. Cinta Tuhan menjadi dasar persekutuan dan pelayanan yang dikerjakan di dalam 9 rayon di tengah-tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Program kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai kehidupan dan pekerjaan setiap anggota jemaat di minggu yang baru, di usbu yang baru. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan cinta kasih-Mu menjadi dasar kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan memberikan cinta-Mu menjadi dasar dalam usaha, pekerjaan, pencaharian seluruh kehidupan anggota jemaat di minggu yang baru. Bulan Bina Keluarga yang berlangsung sepanjang bulan September, Tuhan Allah menolong dan memberkati setiap mesbah-mesbah keluarga dalam bulan Bina Keluarga.
tetapi juga warga jemaat yang berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Biarkanlah kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ulang tahun yang Tuhan berikan bagi seluruh anggota jemaat di sepanjang minggu ini. Karena kami tahu dan kami sadar, untuk menambah sehelai rambut di atas kepala kami tidak punya kuasa. Apalagi untuk menambah satu usia. Itu bukti dari cinta Tuhan, di mana kami mengalami hari ulang tahun dan pertambahan usia. Secara khusus warga jemaat yang berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Warga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah tetapi juga dirawat di rumah-rumah sakit, dalam nama Yesus Tuhan Allah memberkati. Biarkanlah Tuhan angkat beban, sakit penyakit penderitaan mereka, gantikan itu dengan cinta dan kasih-Mu ya Tuhan, supaya mereka dibaharui beban sakit penyakit penderitaan itu. Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru karena cinta dan kasih-Mu yang kekal, yang tidak pernah berubah. Seluruh anggota jemaat yang mungkin dalam keadaan berduka cita, Tuhan hiburkan, angkat beban duka cita mereka, gantikan itu dengan kekuatan baru. Setiap hidup dari janda duda, anak yatim, anak piatu, yatim piatu, lanjut usia, orang-orang cacat, satu jemaat GKI Pengharapan ini Tuhan Allah tahu. Biarkanlah cinta kasih Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang hidup dalam tantangan, pergumulan, Tuhan kasih cinta-Mu, supaya walaupun ada dalam beban, hidup mereka, pergumulan mereka, masalah mereka, gumul juang mereka selalu bersandar bahwa cinta Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Cinta Tuhan Yesus itu menjadi dasar untuk kami menjalani kehidupan kami, dikala susah atau senang, dikala sakit atau sehat, dikala dalam hidup dalam kekurangan ataupun kelimpahan, dalam sukacita ataupun duka cita. Kami percaya bahwa hidup kami adalah bersumber di dalam cinta Yesus Kristus, Anak Allah. Bapa di dalam surga, majelis jemaat yang bertugas saat ini dari Rayon Apeo, Tuhan Allah memberkati seluruh penatua dan siamas dalam hidup keluarga, tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka. Pakailah mereka sebagai alat dalam tangan kuasa Tuhan. Bentuklah mereka dalam cinta-Mu. Ajarlah mereka untuk mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan-Mu di dalam gereja ini. Berilah kesetiaan iman bagi mereka, supaya mereka bekerja menurut maksud Tuhan. Mereka bekerja karena mereka dipanggil untuk bertugas di dalam gereja-Mu, dalam pekerjaan pekabaran Injil di tengah-tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan kuatkan mereka dalam iman, kasih, dan pengharapan yang bersumber daripada-Mu. Hamba juga berdoa menyerahkan pemain organ, pemandu pujian, operator sound system, dan tim multimedia, serta pegawai gereja yang mengatur segala hal menyangkut dengan ibadah dan pelayanan yang terjadi, sampai mengatur parkiran dan menjaga keamanan selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati setiap kami semua yang sudah bertugas dan bertanggung jawab dalam pelayanan kami di minggu pagi hari ini. Hamba juga berdoa dan menyerahkan persembahan syukur yang hari ini diantar masuk ke dalam rumah Tuhan. Ada 3 keluarga yang mengucap syukur kepada-Mu dengan pemberian mereka, tetapi juga tangguk derma, setiap peti, setiap kotak, setiap tempat yang ada. Kami yang telah memberikan persembahan, kami tahu Yesus Kristus adalah persembahan dan sumber cinta dalam hidup kami. Untuk itu kami belajar mempersembahkan yang terbaik dalam diri dan kehidupan kami. Tuhan Allah, biarkanlah cinta-Mu menjadi sumber kehidupan untuk kami. Ajar kami dan baharui kami, supaya kami tahu mengucap syukur dalam segala hal. Kami tahu mempersembahkan yang terbaik dari dalam diri dan kehidupan kami. Karena cinta Tuhan yang terbaik, cinta Tuhan yang mulia, itu selalu kami rasakan dan tidak pernah henti-hentinya dalam diri dan kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan Allah menyucikan persembahan kami semua di minggu pagi hari ini. Yang kami persembahkan hanyalah uang sebagai benda mati, tapi benda mati ini akan dipakai untuk menghidupkan pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam rumah GKI di Tanah Papua, di tengah-tengah kelas sport Mumbai, secara khusus menopang persekutuan dan pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Inilah syukur kami Tuhan, inilah pemberian persembahan kami Tuhan, inilah permohonan di dalam syafaat kami kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang menjadi dasar cinta bagi hidup kami,
kami berdoa kepadamu dan memohon kasih-Mu untuk menyokong setiap perjalanan hidup kami. Seluruh umat yang hadir di minggu pagi hari ini, mata Tuhan melihat kami, mata Tuhan mengenal setiap bapak, setiap ibu, setiap orang tua, setiap pemuda-pemudi, remaja, anak-anak yang hadir di dalam gedung gereja ini dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Sudahlah, tentu kami berbakti dan menyembah Tuhan yang penuh cinta. Maka kami akan pulang dengan cinta Tuhan yang kekal dalam hidup kami. Kami akan pulang dengan berkat yang Tuhan berikan. Kami akan pulang dengan kesejukan, kedamaian, dan sukacita kami menjadi penuh. Karena kami belajar untuk menikmati baik Tuhan. Dan kami belajar mencari Tuhan yang penuh cinta selamanya dalam diri dan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Persekutuan jemaat yang Allah kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutupi ibadah di minggu pagi hari ini dengan menyanyi suara gembira 18 bait 1 dan 2, siarkan ke benua dalam bahasa Manirem atau Sarmi, Tawas, Wesi. Untuk itu saya mengundang persekutuan jemaat berdiri. Kita melakukan nyanyian ini dalam keadaan berdiri secara bersama-sama. Selamat dan sejahtera ke dalam rumahmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat berhari Minggu bagi jemaat Tuhan sekalian. Biarkanlah Yesus yang penuh cinta memberikan cinta kasih-Nya bagi kita. Dan biarkanlah sukacita kita menjadi penuh di dalam Dia.